Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Anggariningsih dan rekan saya bernama Siti Nur Selviatun akan mempresentasikan salah satu materi dari studi pendidikan agama Islam di SMA dan SMK, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang pertama adalah pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata amana yu'minu imanan, artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar atau nyata adanya. Iman dapat dimaknai dengan iktiraf, membenarkan, mengakui pembenaran yang bersifat khusus. Menurut WJS, Purwadarminta, iman adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan hati atau keteguhan hati. Nah, bila kita perhatikan penggunaan kata iman dalam Al-Quran akan mendapatinya dalam dua pengertian dasar. Yang pertama adalah iman dengan pengertian membenarkan atau atasdiko, adalah membenarkan berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Dalam salah satu hadis sahih diceritakan bahwa Rasulullah ketika menjawab pertanyaan Jibril tentang iman, yang artinya bahwa yang dikatakan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman bahwa qadar baik dan buruk adalah dari Allah. Dan yang kedua adalah iman dengan pengertian amal atau beriltizam dengan amal, yaitu segala perbuatan kebijakan yang tidak bertentangan dengan hukum yang telah digariskan oleh syara. Pengertian iman secara istilah ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak atau ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan. Jadi iman itu bukanlah semata-mata ucapan lidah, bukan sekedar perbuatan, atau bukan pula merupakan pengetahuan tentang rukun iman. Sesungguhnya iman itu bukanlah semata-mata pernyataan, karena banyak pula orang-orang munafik yang beriman palsu yang mengaku beriman dengan lidahnya, sedangkan hatinya tidak percaya apa itu iman yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, iman itu membentuk jiwa dan watak manusia menjadi kuat dan positif. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Makna beriman kepada kitab-kitab ilahi yang merupakan bagian dari akidah mukmin ialah membenarkan secara pasti kalam khusus Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah. Kemudian disatukan dan disusun menjadi lembaran-lembaran atau kitab-kitab suci. Lembaran-lembaran dan kitab-kitab yang diketahui wajib diimani secara rinci, dan yang tidak diketahui wajib diimani secara garis besar. Satu-satunya referensi yang menjadi sumber untuk mengetahui kitab-kitab ilahi secara rinci adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab yang terjaga sedemikian rupa, dan tidak ada penambahan ataupun pengurangan, dan tidak ada pendistorsian, dan tidak ada perubahan ataupun penggantian sama sekali di dalamnya. Nah, yang selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah. Sebagian dari suatu sistem kehidupan yang telah direncanakan oleh Allah, adanya kitab suci merupakan bagian pokok dari sistem tersebut. Nah, oleh karena itu, iman kepada Allah ditempatkan menjadi rukun iman yang ketiga. Salah satu bagian penting yang tidak saja harus diyakini, melainkan juga patut untuk disyukuri. Allah adalah zat yang telah menciptakan alam semesta. Dia adalah Al-Khaliq bagi segala makhluk yang ada di dunia. Pada manusia inilah Allah mempercayakan kehidupan alam semesta. Nah, dan selanjutnya adalah hikmah mengimani kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah dengan beriman kepada kitab Allah, seorang mukmin berarti memiliki suatu kitab yang berisi tentang wahyu dan firman Allah yang memiliki kebenaran yang mutlak. Tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang memiliki kebenaran yang hakiki atau mutlak selain dari kitab Allah. Yang kedua adalah dengan beriman kepada kitab Allah, seorang mukmin dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam hidupnya. Dengan begitu, maka seorang muslim harus mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah dengan beriman kepada Allah, seorang muslim juga dapat meyakini sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Kitab suci ini berisi berbagai informasi yang terkait dengan semua permasalahan yang ada di dalam semesta. Nah, yang kedua adalah perbedaan dari kitab dan suhuf. Kitab merupakan kumpulan wahyu yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Nah, adapun kitab-kitab Allah yaitu ada kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran.
Selain kitab Allah juga menurunkan suhuf kepada para nabi terdahulu. Suhuf sendiri terdiri dari lembaran-lembaran yang tidak dibukukan. Dan juga suhuf tidak disampaikan kepada umat manusia. Sebagai umat muslim, tentu kita diwajibkan untuk mengimani kitab-kitab Allah. Dalam aspek tauhid, mempercayai kitab-kitab suci merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Adapun kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya tersebut berisi tentang perintah-perintah, larangan-larangan, janji-janji dan ancaman dari Allah. Dan sama seperti Al-Quran, suhuf merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi sebelum Al-Quran dibukukan. Bentuknya masih berupa suhuf atau lembaran-lembaran. Tak hanya di atas kertas, suhuf juga ditulis di beberapa media lainnya seperti di atas pelepah kurma, batu hingga kulit ternak. Sementara di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki oleh Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Perbedaan dari kitab dan suhuf yaitu kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulnya yang sudah berbentuk buku atau kitab. Kemudian isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi lembaran-lembaran suhuf. Dan juga suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran. Sedangkan persamaan kitab dan suhuf yaitu sama-sama merupakan wahyu dari Allah, serta kitab dan suhuf itu sama-sama hanya diterima oleh Nabi dan Rasul Allah. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Siti Nur Safiatun. Perkenalkan, saya Siti Nur Safiatun. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Safira mengenai makalah yang kami presentasikan. Poin terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kitab-kitab Allah dan para penerimanya. Sudah kita ketahui bersama bahwasannya dalam rukun iman, yaitu iman yang ketiga, disebutkan yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya kitab suci itu tidak terbatas hanya kepada Al-Quran, melainkan seluruh kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Keragaman kitab suci ini juga ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 184. Teman-teman bisa melihatnya di dalam makalah. Di sini saya akan menjelaskan 4 kitab suci tersebut secara singkat. Yang pertama yaitu Taurat. Taurat adalah sebuah nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Taurat bersumber dari bahasa Ibrani yang asalnya adalah Tauron yang berarti petunjuk. Sedangkan secara istilah, Taurat berarti lembaran-lembaran yang berisi tentang kalimat-kalimat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tsur. Di antara kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab inilah yang menjadi syariat pokok. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah juga disebutkan tentang diturunkannya kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu seorang raja bangsa Israel di Kan'an sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ini berisi mazmur atau nyanyian pujian kepada Tuhan, yang mana melukiskan tentang nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada Nabi Daud, dan juga tentang syariat dan hukum Nabi Daud mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat. Sedangkan secara etimologi, kata Zabur ini berasal dari bahasa Arab, yang akar katanya adalah zabron, yang berarti melempar, akal, sabar, menulis, atau tulisan. Adapun secara istilah, Zabur berarti sebuah nama yang ditunjukkan kepada himpunan perkataan Nabi Daud alaihissalam, baik yang berupa wahyu maupun ilham yang ia peroleh dari hasil munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai diturunkannya kitab Zabur ini kepada Nabi Daud juga dijelaskan dalam firman Allah, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga yaitu Injil. Kitab Injil ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam.
sekitar permulaan abad pertama di Yerusalem. Kitab Injil ini berasal dari bahasa Ibrani juga, yang artinya yaitu kabar gembira. Maksud dari kabar gembira yaitu berita akan datangnya utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam. Mengenai kitab Injil ini, Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkannya dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Maidah ayat 46. Yang terakhir yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia di seluruh dunia. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23 tahun yang terbagi dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah yakni ayat-ayat dan surat-surat yang diturunkan di Mekah yang lazimnya berisi tentang akidah, yang mana suratnya itu dinamakan dengan surat Makkiyah. Sedangkan periode Madinah yakni ayat-ayat dan surat-surat yang diturunkan di Madinah yang lazimnya berisi tentang syariat, sehubungan sosial, berhubungan dengan sosial atau muamalah dan pembinaan masyarakat Islam, yang kemudian suratnya dikenal dengan surat Madaniyah. Mengenai diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW ini, Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 3-4 yang artinya, Dia menurunkan Alkitab atau Al-Qur'an kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa. Al-Qur'an adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dari abad ke abad, kitab suci ini telah menjadi sumber inspirasi bagi penuntut ilmu. Apabila kita uraikan, maka akan ditemukan banyak keutamaan kitab suci Al-Qur'an dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Di antaranya yaitu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya seperti tadi. Kemudian Al-Qur'an juga merupakan satu-satunya kitab Rabbani yang dijanjikan pemeliharaan keautentikannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai poin kitab-kitab Allah dan para penerimanya, juga poin-poin sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Mbak Safira. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila teman-teman ingin bertanya, bisa ditanyakan nanti di e-learning, di kolom komentar e-learning. Cukup sekian, akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.